Di balik kaca jendela setinggi langit-langit, Johnny menatap langit Jakarta yang kelabu. Gedung-gedung pencakar langit berdiri kokoh bak lambang kejayaannya, namun hati pria parubaya itu justru terasa hampa. Di balik jas mahal dan dasi sutra, ia hanyalah seorang duda yang kesepian. Istrinya meninggal 5 tahun lalu karena kanker, dan sejak saat itu, hidupnya hanya diwarnai rapat, proyek miliaran, dan perempuan-perempuan yang datang silih berganti, tertarik oleh hartanya, bukan hatinya. Di setiap pesta bisnis dan gala dinner, Johnny selalu menjadi pusat perhatian. Senyum manis wanita-wanita muda dengan gaun gemerlap seakan berlomba merebut perhatiannya. Tapi ia tahu, itu semua palsu. Mereka tak mengenalnya, tak tahu betapa ia merindukan makan malam sederhana, tawa tulus tanpa kamera, dan cinta yang tak menilai dari saldo rekening. Dunia glamor yang dulu dibanggakannya, kini terasa bising dan kosong. Setiap malam, ia duduk sendiri di ruang tamu seluas lapangan bulu tangkis, menatap bingkai foto lama, istrinya tersenyum dalam balutan kebaya putih, memeluknya dengan mata penuh cinta. "Kenapa semua terasa hampa, Bu?" gumamnya lirih. Tak ada jawaban, hanya hembusan AC yang dinginnya menusuk, menambah kesepian yang membekukan. Suatu malam, saat makan malam di restoran bintang 5, Johnny didekati wanita cantik yang langsung memuji jam tangannya seharga ratusan juta. Wanita itu tersenyum manis, tapi mata Johnny menangkap kilatan ambisi dan perhitungan di balik tatapannya. Ia tersenyum pahit. Dalam hati, ia tahu, wanita itu bahkan belum tahu apa warna kesukaan Johnny, apalagi lukanya. Esok harinya, Johnny duduk di kursi direktur dengan kepala penuh lamunan. Ia memanggil asisten pribadinya, Dika, dan mengutarakan ide gilanya, menyamar jadi tukang servis AC. Dika melongo, mengira bosnya sedang stres karena tekanan kerja. Tapi Johnny serius. "Gue mau cari cinta sejati, Dik. Dari nol, dari keringat, bukan dari saldo rekening." Dika sempat menolak, tapi akhirnya membantu juga. Mereka menyusun rencana, Johnny akan mengganti identitasnya menjadi Bang John, tukang AC freelance. Ia akan menyewa kos sederhana, beli alat servis, dan mulai dari nol. Johnny bahkan mulai belajar bongkar pasang AC dari internet, sambil menyembunyikan senyumnya. Ini petualangan yang tak pernah dibayangkan orang sekaliber dirinya. Malam terakhir sebelum menyamar, Johnny berdiri di balkon apartemennya, menatap lampu-lampu kota yang berkedip. Hatinya penuh harap, jika cinta sejati itu masih ada, semoga aku menemukannya, bukan sebagai Johnny sang direktur, tapi sebagai John si tukang AC, bisiknya pada angin malam yang menyapu pelan wajahnya yang mulai dihiasi keriput. Dan pagi itu, seorang pria berkaus oblong, celana jeans belel, dan kotak peralatan di tangan, melangkah keluar dari gedung mewah. Tak ada yang tahu, bahwa di balik topi lusuh dan langkah sederhana itu, tersembunyi seorang direktur yang sedang mengejar cinta, bukan kekayaan. Hari pertama menjadi Bang John, Johnny merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak bertahun-tahun lalu, gugup. Dengan tangan yang terbiasa menandatangani kontrak bernilai triliunan, kini ia memegang obeng dan tang, melangkah pelan ke rumah pertamanya sebagai tukang servis AC. Kaos abu-abu sederhana membungkus tubuh kekar yang biasanya tersembunyi di balik jas mahal. "Semoga ini bukan keputusan bodoh," gumamnya, menyeka keringat yang menetes di pelipis. Rumah pertama yang ia kunjungi adalah rumah kontrakan kecil di gang sempit, milik seorang ibu muda yang AC-nya rusak sejak seminggu lalu. Johnny mengetuk pintu dengan ragu, dan saat pintu terbuka, seorang wanita dengan wajah lelah dan senyum ramah menyambutnya. "Mas tukang AC, iya, masuk aja, Mas. Maaf rumahnya kecil," katanya sambil menyingkirkan mainan anak-anak dari lantai. Johnny hanya tersenyum, dan mengangguk. Ia tak tahu, detik itu hidupnya akan berubah. Ia mulai bekerja, tangan yang dulu tak pernah menyentuh debu kini kotor oleh oli dan serpihan debu AC. Tapi entah mengapa, ada kepuasan tersendiri saat ia berhasil membuat AC itu kembali menyala. Senyum wanita itu mengembang, dan anak kecil di pojok ruangan berseru girang, "AC-nya dingin lagi, Bu." Johnny menatap mereka dalam diam. Begitu hangat, begitu nyata, tak seperti senyum palsu di pesta-pesta gala yang selama ini menghantuinya. Sepulang dari servis, Johnny duduk di kosnya yang sempit, makan nasi bungkus sambil termenung. Dika sempat menelepon, mengabarkan bahwa beberapa klien besar mencari-cari dirinya. Tapi Johnny hanya menjawab, "Biarin, Dik. Untuk sekali ini, gue mau hidup bukan sebagai Johnny yang dikejar uang, tapi sebagai John yang mencari makna."
Dika terdiam. Di balik keanehan itu, ia mulai memahami bahwa bosnya sedang menyembuhkan luka yang terlalu lama terpendam. Hari-hari berikutnya, Johnny melayani berbagai pelanggan, ibu rumah tangga, warung kopi, bahkan kontrakan sempit. Ia mulai dikenal sebagai tukang AC yang sopan dan cekatan. Tak jarang, ia diberi makan siang gratis atau teh manis hangat. Sesuatu yang sederhana, tapi tak pernah ia temui dalam hidup mewahnya. Dunia yang ia datangi kini begitu jujur, dan setiap wajah yang ia temui tak mengenal siapa dirinya. Namun, di balik semua itu, ada pertanyaan yang mulai tumbuh di hatinya, apakah ia akan benar-benar bisa menemukan cinta sejati dalam penyamarannya ini? Ataukah ini hanya pelarian dari luka lama yang belum sembuh? Setiap malam, ia berbicara dengan foto mendiang istrinya yang kini dibawanya dalam dompet kecil, seolah meminta restu. "Kalau kamu masih ada, kamu pasti ketawa lihat aku jadi tukang AC," bisiknya sendu. Suatu sore, saat ia sedang duduk di warung pinggir jalan menunggu orderan servis berikutnya, aroma harum nasi dan sayur dari dapur warung sebelah menusuk hidungnya. Ia menoleh, dan matanya bertemu dengan wanita yang sedang membungkus nasi kotak sambil menghibur anaknya yang rewel. Wajahnya teduh, gerakannya cekatan, dan senyumnya seolah membawa cahaya di tengah senja yang muram. Johnny diam terpaku. Tanpa tahu nama wanita itu, tanpa tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya, Johnny hanya menatap dari kejauhan. Hatinya, yang selama ini beku oleh duka dan kebohongan, mulai mencair perlahan. "Siapa dia?" bisik Johnny dalam hati. Dan sejak hari itu, harapan kecil kembali tumbuh, mungkin cinta sejati benar-benar bisa ditemukan di balik mesin pendingin. Johnny datang lagi ke gang kecil itu, pura-pura mengecek AC rumah lama yang sebelumnya ia perbaiki. Tapi kali ini tujuannya berbeda. Matanya celingukan, mencari sosok wanita yang kemarin sempat menyita perhatiannya di warung nasi kotak pinggir jalan. Setelah beberapa menit duduk sambil memesan teh tawar di warung sebelah, akhirnya ia melihatnya lagi, wanita itu. Dengan celemek lusuh dan senyum lelah, ia membungkus nasi kotak sambil sesekali menenangkan anaknya yang rewel karena ingin jajan. Keberanian Johnny diuji. Ia berdiri dan menghampiri warung sederhana itu. "Permisi, Bu, bisa beli satu nasi kotaknya?" Suaranya agak serak. Wanita itu menoleh, matanya langsung menatap pria berkaus oblong dan topi lusuh itu. "Oh, iya, Mas. Ini ada ayam sambal ijo, masih hangat," jawabnya ramah. Johnny menyodorkan uang dengan tangan sedikit gemetar, bukan karena gugup sebagai tukang AC, tapi karena untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Sambil menunggu nasi dibungkus, Johnny memperhatikan cara wanita itu bekerja. Gerakannya cekatan, wajahnya teduh, tapi ada sorot letih yang tak bisa ia sembunyikan. "Sendiri, Bu?" tanya Johnny pelan, mencoba membuka percakapan. Wanita itu tersenyum kecut. "Iya, udah 5 tahun. Suami saya meninggal waktu anak saya masih bayi. Sekarang ya begini, jualan nasi biar bisa bertahan." Kalimat itu menghantam Johnny lebih keras dari obeng yang pernah jatuh ke kakinya. Ada keheningan sesaat, lalu, suara anak kecil memecah suasana. "Bu, aku mau es lilin, panas." Wanita itu menghela napas. "Tunggu ya, Nak, kita hemat dulu," katanya lembut sambil membelai kepala anaknya. Johnny yang mendengarnya spontan merogoh saku dan berkata, "Saya tambahin 5.000 ya, buat es anaknya." Wanita itu sempat menolak, tapi Johnny tersenyum. "Saya juga dulu pernah jadi anak kecil yang sering haus." Namanya Rina. Ia tinggal di kontrakan 2 petak tak jauh dari warung itu. Sejak suaminya meninggal karena kecelakaan kerja, ia berjuang sendiri membesarkan anaknya sambil berjualan nasi kotak. Johnny mendengarkan setiap ceritanya dengan saksama, seakan ingin menyimpan tiap kalimat di dalam hati. Ia tak berani mengatakan siapa dirinya sebenarnya. Baginya, menjadi Bang John membuatnya merasa lebih bebas, lebih manusiawi, dan lebih dekat dengan kehidupan yang nyata. Hari itu, Johnny pulang dengan hati yang berat tapi hangat. Nasi kotak Rina ia makan dengan perlahan di kamar kosnya, seolah tiap suapan membawa makna. Ia menatap foto mendiang istrinya di meja kecil dan berkata lirih, "Lucu ya, Bu, aku jatuh cinta lagi bukan di ballroom hotel, tapi di gang sempit dengan nasi kotak di tangan." Sejak pertemuan itu, Johnny makin sering datang. Kadang pura-pura mesinnya rusak dan butuh servis ulang, kadang hanya sekadar lewat lalu mampir beli nasi kotak.
Rina mulai hafal wajahnya, bahkan menyiapkan teh manis tanpa diminta. Mereka mulai bercakap-cakap lebih lama, tentang anak, hidup, dan impian sederhana. Dalam senyum Rina, Johnny menemukan kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Namun di balik semua itu, ada ketakutan diam-diam dalam hati Johnny. Ia takut, bila suatu hari Rina tahu siapa dia sebenarnya, semua ini akan berubah. Jangan rusak dulu, Tuhan, biarkan aku jadi John, tukang AC biasa, yang sedang jatuh cinta. Hari itu hujan deras mengguyur kota. Gang kecil tempat Rina berjualan berubah menjadi kubangan air. Johnny datang dengan jaket lusuh yang basah kuyup, payung kecil di tangan, dan seplastik besar nasi bungkus untuk Rina dan anaknya. "Mas, ngapain hujan-hujan gini ke sini?" tanya Rina sambil tergopoh mengambil plastik dari tangannya. Johnny hanya tersenyum, "Biar saya aja yang repot, Bu. Kan katanya, kalau sayang seseorang, kita datangi dia, bukan tunggu dia datang." Rina terdiam. Sudah lama tak ada pria yang memedulikannya seperti ini. Ia mempersilakan Johnny duduk di bangku kecil di bawah terpal warung yang bocor. Anak Rina, kecil dan kurus, duduk di pangkuan ibunya sambil menyeruput teh hangat. Johnny menatap mereka dalam diam. Hatinya tersayat, teringat masa lalu, ia dan almarhum istrinya yang dulu duduk seperti itu juga, sederhana, tanpa glamor, tapi penuh cinta. "Mas John, boleh saya tanya?" Suara Rina pelan, nyaris kalah oleh suara hujan. "Mas ini beda, nggak kayak tukang servis lain. Sopan, perhatian, dan selalu datang saat saya butuh. Mas ini siapa, sebenarnya?" Johnny tercekat. Ini momen yang ia takutkan sejak awal. Tapi ia cepat-cepat tersenyum, menunduk. "Saya cuma orang biasa, Bu. Mungkin pernah hidup salah arah, dan sekarang lagi cari jalan pulang." Rina tidak mendesak, ia hanya mengangguk pelan. Tapi mata itu, mata yang jujur dan tulus, seolah tahu bahwa Johnny menyimpan sesuatu yang besar. "Kalau Mas cuma mau bantu sebentar terus pergi, saya mohon, jangan terlalu baik. Anak saya sudah mulai suka sama Mas. Saya juga, jadi ngerasa nggak sendiri." Kalimat itu menusuk jantung Johnny. Ia ingin memeluk Rina, tapi ia tahu waktunya belum tepat. Malam itu, Johnny tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang kosnya, menatap langit-langit sambil menggenggam. Dompet kecil berisi foto istrinya. "Bu, aku jatuh cinta lagi. Tapi aku takut, kalau dia tahu aku bukan tukang AC, dia akan merasa aku cuma main-main." Matanya basah. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena kehilangan, tapi karena harapan baru yang muncul setelah lama hilang. Keesokan paginya, Johnny memberanikan diri untuk mengajak Rina dan anaknya jalan-jalan ke taman. Rina ragu, tapi akhirnya mau. Di taman sederhana di pinggir kota itu, Johnny bermain layang-layang dengan anak Rina, tertawa seperti ayah yang telah lama hilang. Rina memandanginya, dan air matanya menetes diam-diam. "Tuhan, jika ini hanya mimpi, jangan bangunkan aku terlalu cepat," bisiknya. Sore itu, di bangku taman yang basah sisa hujan semalam, mereka duduk berdua. Tak banyak kata, hanya diam dan udara yang sejuk. Johnny memberanikan diri menggenggam tangan Rina. Rina tak menariknya, ia hanya menunduk, menggigit bibir. "Mas, saya takut. Saya udah terlalu sering ditinggal. Kalau Mas datang cuma sementara, bilang sekarang." Johnny menggeleng pelan, menatap matanya. "Saya datang, untuk tinggal." Dan saat itu juga, langit seolah mengerti. Matahari menembus awan, menyinari dua hati yang terluka tapi mencoba saling menyembuhkan. Di tengah kesederhanaan dan kebohongan kecil yang masih ia simpan, Johnny tahu, ia sudah terlalu jauh jatuh cinta. Tapi ia juga sadar, suatu hari, kebenaran harus datang. Dan ia hanya bisa berharap, cinta ini cukup kuat untuk menampung segalanya. Hari itu, Johnny datang dengan wajah sumringah. Ia membawa sepeda bekas yang sudah ia perbaiki sendiri untuk anak Rina. Anak itu melompat kegirangan, sementara Rina hanya bisa menatap dengan mata berkaca. "Mas, kenapa terus-terusan baik? Saya jadi takut berharap terlalu banyak." Johnny hanya menjawab pelan, "Karena saya ingin kalian bahagia, Bu. Saya ingin jadi bagian dari hidup kalian." Tapi sebelum Rina sempat membalas, suara motor menderu kencang dari ujung gang. Seorang pria muda turun dari motor, mengenakan kemeja putih rapi dan celana bahan. Dika, keponakan Rina yang kuliah di jurusan teknik. Ia menghampiri warung dan menatap tajam ke arah Johnny. "Lo,
Om Johnny, katanya heran. Johnny terkejut, wajahnya pucat. Dika melangkah cepat dan mendekat. Ini bener Om Johnny kan? Ketua Direksi PT Garuda Teknik. Astaga, Om ngapain di sini? Pakai baju tukang AC segala. Dunia Rina seolah berhenti. Tangannya gemetar, plastik berisi sayur tumpah ke lantai. Ia menatap Johnny dengan mata tak percaya. Mas, maksudnya apa ini? Kamu, ketua direksi. Johnny ingin bicara, tapi suaranya hilang. Semua kebohongan kecil yang ia bangun selama ini runtuh dalam sekejap. Anak Rina memeluk sepedanya dengan bingung, tak mengerti suasana yang tiba-tiba berubah mencekam. Dika semakin bingung melihat ekspresi dua orang di depannya. Maaf, Bu Rina, saya nggak tahu Om menyamar gini. Saya kira ini bagian dari proyek CSR dia yang suka blusukan. Rina mundur perlahan, matanya berkaca. Jadi semua ini sandiwara, kasih sayangmu, perhatianmu, semua cuma karena kamu bos kaya yang lagi iseng. Suaranya bergetar, bibirnya sulit mengucap kata-kata yang terlalu berat untuk hati yang mulai percaya. Johnny melangkah mendekat, tapi Rina mengangkat tangan, menahan. Saya ini janda miskin, Mas. Jualan nasi buat makan. Kamu datang kayak malaikat, saya percaya, saya mulai buka hati. Tapi ternyata kamu cuma pura-pura. Air mata Rina menetes deras, dan anaknya memeluk pinggangnya bingung. Suasana hening, hanya suara sepeda yang jatuh dan hujan yang mulai turun perlahan dari langit yang kelabu. Aku nggak pura-pura, Rina, suara Johnny akhirnya pecah. Aku mungkin salah karena nggak jujur dari awal. Tapi semua yang aku rasakan, semua yang kulakukan, itu nyata. Aku cinta kamu, bukan karena kamu janda, bukan karena kamu miskin, tapi karena kamu kuat, tulus, dan kamu buat aku merasa hidup lagi. Johnny menatapnya dengan mata merah, tapi Rina menggeleng pelan dan memalingkan wajah. Tanpa berkata apa-apa lagi, Rina mengemasi nasi-nasi kotaknya, menutup warung lebih cepat dari biasanya. Dika hanya berdiri kaku, merasa bersalah telah membuka rahasia yang seharusnya tidak diungkap di saat seperti ini. Johnny masih berdiri mematung di tempatnya, menatap punggung Rina yang semakin menjauh, membawa serta harapannya yang mulai runtuh. Hari itu, langit menangis bersamanya. Untuk pertama kalinya sejak ia mengenal Rina, Johnny pulang dengan tangan kosong dan hati yang hancur. Di kamar kosnya yang sempit, ia menatap cermin dan bertanya pada dirinya sendiri, apa cinta harus selalu datang bersama kebohongan? Atau justru karena jujur, aku sekarang kehilangan segalanya. Sejak hari itu, warung Rina selalu tutup lebih awal. Ia tak lagi duduk lama di bangku depan sambil menunggu Johnny datang seperti biasa. Senyum hangat yang dulu menghiasi wajahnya kini berubah menjadi dingin dan penuh kehati-hatian. Ia merasa ditipu bukan oleh kebohongan Johnny sebagai sosok kaya, tapi oleh harapan yang ia tanamkan diam-diam. Rasa sakit karena kembali dikhianati perlahan merobek luka lama yang belum sembuh benar. Sementara itu, Johnny tak tinggal diam. Ia datang setiap pagi, berdiri jauh dari warung dengan membawa bunga, makanan kecil, bahkan mainan untuk anak Rina. Tapi semua itu ditolak, dibiarkan membusuk di bawah payung warung yang kini nyaris tak pernah dibuka penuh. Aku cuma ingin minta maaf, Rina, gumam Johnny lirih suatu sore. Tapi wanita itu hanya memalingkan wajah, pura-pura sibuk mengaduk sayur. Suatu malam, Johnny berdiri di depan rumah Rina. Dengan suara parau ia berkata, aku tahu aku salah. Aku menyamar karena aku lelah didekati wanita yang cuma mau hartaku. Aku pikir, kalau aku bisa dicintai sebagai pria biasa, bukan ketua direksi, mungkin aku bisa percaya lagi pada cinta. Dan itu aku temukan di kamu. Tak ada jawaban dari dalam. Hanya suara sendok yang beradu dengan piring. Tapi Johnny tetap berdiri di sana, hujan mengguyur tubuhnya seperti ingin membersihkan segala kesalahannya. Anak Rina, yang dari balik tirai memperhatikan semuanya, diam-diam mulai bersimpati. Esoknya, ia mendekati Johnny saat ibunya sedang ke dapur. Om, Mama nangis terus kalau malam, bisiknya polos. Tapi Mama juga lihat foto Om di HP, Mama senyum, terus nangis lagi. Kalimat itu membuat dada Johnny sesak. Harapan kecil kembali menyala dalam dirinya, seolah anak itu adalah jembatan menuju pintu yang tertutup rapat. Johnny lalu melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menjual jam tangan mahalnya, memborong semua nasi kotak dagangan Rina, dan membagikannya gratis di panti asuhan dekat kota. Ia bukan lagi ketua direksi yang penuh kuasa,
melainkan seorang pria yang rela kehilangan semua demi menebus satu hati. Seorang relawan memvideokan aksinya, dan video itu viral tanpa sengaja. Tak butuh waktu lama hingga video itu sampai ke Rina. Ia menyaksikannya dengan mata berkaca, tangan gemetar memegang ponsel. Johnny dalam video itu bukan pria kaya yang berdasi, tapi lelaki sederhana yang membungkuk sopan sambil membagikan nasi kotak bertuliskan, "Masakan Rina, cinta dalam setiap suapan." Ia tak tahu apakah harus marah, atau menangis lebih keras. Malam itu, saat Johnny sedang duduk sendirian di depan kosan, seseorang datang menghampiri dengan langkah pelan. Rina berdiri di sana, mengenakan jaket lusuh dan wajah letih. "Kenapa kamu segigih ini?" tanyanya lirih. Johnny berdiri gugup. "Karena kamu satu-satunya alasan aku ingin jadi pria yang lebih baik, bukan karena uang, bukan karena status, tapi karena kamu ajarkan aku arti cinta yang jujur." Rina menunduk, air matanya jatuh begitu saja. "Aku belum bisa sepenuhnya percaya lagi, Mas," katanya. Pelan, "Tapi kalau kamu memang sungguh-sungguh, buktikan bukan dengan uang, tapi dengan waktu, dengan kesabaran." Johnny mengangguk, "Tak perlu kata cinta hari ini. Karena untuk cinta sejati, penantian dan pengorbanan bukanlah penghalang, melainkan jalan pulang menuju hati yang tulus." Hari-hari pun berlalu dalam suasana yang pelan tapi hangat. Rina mulai membuka sedikit ruang bagi Johnny. Ia tak lagi menolak kehadiran pria itu, meski belum sepenuhnya bisa menerima. Mereka kadang berbicara di warung, membahas resep baru, atau hanya sekadar diam menatap jalanan. Namun di balik senyum tipis Rina, masih tersimpan rasa takut jika semua ini hanya akan berakhir sebagai luka baru. Di sisi lain, dunia luar mulai mencium aroma kisah mereka. Video Johnny yang viral membangkitkan spekulasi di dunia bisnis. Beberapa media mulai menulis tentang kisah direktur yang menyamar jadi tukang AC demi cinta, lengkap dengan foto-foto yang diambil diam-diam oleh warga. Saham perusahaannya bahkan naik karena kisah cintanya dianggap menginspirasi. Namun Johnny sendiri justru gelisah, ia tak ingin Rina tahu bahwa sekarang mereka tengah jadi sorotan publik. Namun, kenyataan tak bisa ia tutupi selamanya. Suatu pagi, seorang wartawan datang ke warung, membawa kamera dan mikrofon. "Bu Rina, betulkah Anda calon istri dari Pak Johnny, ketua direksi yang sedang jadi pembicaraan hangat?" Pertanyaan itu meledak seperti bom. Rina tertegun, wajahnya pucat. Ia menatap Johnny yang saat itu baru datang dari seberang jalan, mata mereka bertemu, dan Johnny tahu, waktunya telah tiba untuk mengungkap semuanya secara terbuka. Malam harinya, Rina menangis. "Kamu bilang kamu ingin jadi pria biasa, tapi kamu biarkan aku disorot kayak dagangan, Mas, aku ini bukan bahan berita." Johnny memeluknya, namun tubuh Rina kaku. "Aku minta maaf. Aku tak pernah berniat menjual kisah ini. Aku bahkan ingin berhenti dari jabatan, kalau itu yang membuatmu tenang," ucap Johnny sungguh-sungguh. Namun Rina hanya menatapnya lama, lalu berkata, "Kalau kamu ingin bersamaku, jangan tinggalkan dunia kamu. Buktikan kalau cinta kita bisa hidup di antara dua dunia yang berbeda." Sejak malam itu, Johnny membuat keputusan besar, ia akan tetap menjabat, tapi ia akan menjadikan warung Rina sebagai bagian dari program pemberdayaan UMKM perusahaannya, dengan syarat, tak ada satupun media yang boleh mengangkat kisah mereka tanpa izin Rina. "Aku ingin kamu berdiri di sampingku, bukan di bawah bayanganku," katanya lembut. Dan untuk pertama kalinya, Rina tak menolak saat ia menggenggam tangannya. Namun ujian tak berhenti di sana. Mantan istri Johnny, seorang wanita sosialita yang masih kerap muncul di majalah, mendadak muncul dan memberikan komentar di media, menyebut Rina, perempuan kampung yang haus harta. Rina terpukul, ia kembali menarik diri, takut menjadi beban dalam hidup Johnny. Tapi kali ini, Johnny tak tinggal diam. Ia berdiri di depan awak media, menatap kamera dan berkata lantang, "Saya mencintai Rina, bukan karena siapa dia, tapi karena dia membuat saya merasa layak dicintai kembali." Kata-kata itu viral dalam semalam. Tapi bagi Rina, yang terpenting bukanlah popularitas, melainkan keberanian Johnny untuk berdiri di hadapannya, mencintainya di hadapan dunia. Di suatu pagi yang sunyi, ia menyeduh 2 cangkir kopi, seperti dulu saat Johnny datang pertama kali. Ketika Johnny tiba, Rina menyodorkan secangkir kopi itu sambil tersenyum lembut. "Kalau kamu masih mau berjuang, ayo kita jalan bareng. Tapi janji ya, jangan pernah menyamar lagi, cukup jadi dirimu apa adanya." Malam itu,
Langit kota dihiasi ribuan bintang seolah mengerti bahwa hati dua insan sedang menyatu. Johnny menggenggam tangan Rina erat, keduanya duduk di atas atap warung yang telah direnovasi sederhana. Angin malam mengusap wajah mereka pelan, membawa keheningan yang justru terasa hangat. Aku tak pernah menyangka, cinta sejati itu bisa kutemukan di tempat seperti ini, bisik Johnny, lirih. Rina tersenyum tipis, matanya menatap langit seolah mencari kekuatan untuk percaya sepenuhnya. Johnny mengeluarkan sebuah kotak kecil dari kantongnya, tapi kali ini tanpa kemewahan. Cincin sederhana dari perak polos, tanpa berlian, hanya ukiran kecil bertuliskan R dan J. Aku tidak punya janji muluk, Rin. Aku hanya ingin menua bersamamu, menikmati hidup dalam kejujuran, dan merasakan bahagia lewat hal-hal sederhana, katanya dengan suara bergetar. Rina menatap cincin itu, lalu menatap pria di depannya yang kini bukan lagi ketua direksi, bukan pula tukang AC, tapi hanya seorang pria yang mencintainya sepenuh jiwa. Rina mengangguk pelan, air mata jatuh membasahi pipinya. Aku juga tidak sempurna, Mas. Aku punya masa lalu, punya ketakutan, dan luka yang belum sembuh. Tapi aku siap berjalan bersamamu, selama kamu tetap menggenggam tanganku, meski nanti aku rapuh, ucapnya. Dan malam itu, di bawah langit sederhana, mereka berdua berikrar dalam diam. Tanpa pesta, tanpa tepuk tangan, hanya saksi bintang dan doa-doa yang melangit dari hati masing-masing. Beberapa minggu kemudian, pernikahan mereka digelar di pelataran warung. Ratusan warga hadir, bukan karena status Johnny, tapi karena kisah mereka telah menyentuh banyak hati. Tak ada dekorasi mewah, hanya janur kuning dan tenda biru, nasi kotak dari dapur Rina, dan tawa anak-anak panti asuhan yang pernah mereka beri makan. Johnny mengenakan kemeja putih sederhana, dan Rina anggun dalam kebaya lusuh milik almarhum ibunya. Tapi hari itu, tak ada yang lebih indah dari cinta yang dirayakan dengan ketulusan. Kehidupan baru mereka dimulai bukan di rumah mewah, melainkan di rumah kecil di pinggir kota. Johnny tetap memimpin perusahaan, namun kini ia lebih sering pulang cepat, membantu Rina menyiapkan nasi kotak untuk usaha barunya yang kini menjalar ke beberapa titik kota. Mereka tidak hidup tanpa masalah, tapi selalu menyelesaikannya bersama, dengan kopi hangat dan percakapan panjang sebelum tidur. Suatu malam, Rina duduk di pangkuan Johnny, memandangi langit dari jendela kecil rumah mereka. Kamu tahu, Mas, kadang aku masih merasa ini semua seperti mimpi, bisiknya. Johnny mencium keningnya lembut. Kalau ini mimpi, aku nggak mau bangun, balasnya. Dan di balik tawa kecil yang lahir dari bibir mereka, terpatri rasa syukur, karena cinta yang paling indah, lahir dari keberanian untuk jujur dan bertahan. Anak Rina, yang dulu malu memanggil Johnny, Om, kini memanggilnya, Ayah, dengan penuh bangga. Ia tak tahu banyak soal jabatan Johnny, tapi ia tahu satu hal, pria itu tak pernah absen mengantarnya sekolah, menemaninya belajar, dan memeluknya setiap malam. Dan itu cukup untuk membuatnya merasa dicintai. Cinta tak selalu datang dengan kemewahan. Kadang ia bersembunyi di balik asap dapur, keringat tukang, atau air mata dari masa lalu. Tapi ketika cinta itu tumbuh dari hati yang paling jujur, ia akan bertahan lebih lama dari apapun, bahkan lebih kuat dari status dan harta. Dan di warung kecil pinggir kota, cinta itu menemukan rumahnya.